Diduga dibunuh kekasih ibunya, seorang bocah berusia 7 tahun di Jember, Jawa Timur ditemukan terkubur di sebuah kebun kopi. Polisi yang melakukan penggalian menemukan jenazah korban di kedalaman 50 cm. Di tengah kegelapan malam, polisi dalam jumlah yang cukup banyak masuk ke area kebun kopi di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, Kamis malam. Tim Inafis terlihat menggali tanah. Rupanya penggalian ini erat hubungannya dengan laporan seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang bocah berusia 7 tahun, Muhammad Faton Al-Farisi. Dari laporan yang disertai kesaksian itu menguatkan dugaan polisi, kekasih sang ibu Muhammad Alfianto bertanggung jawab atas hilangnya bocah itu. Polisi yang sudah menciduk Alfianto menginterogasinya dan memastikan Alfianto lah yang menghabisi nyawa Muhammad Faton Al-Farisi. Ia pun dibawa untuk tunjukkan keberadaan sang bocah. Tapi pakai karung kan? Iya. Di dalam karung kan? Iya. Karung putih. Iya. Ubin. Iya. Udah berapa lama kenal sama ini anaknya? Agak lama. Tak lama sebuah karung ditemukan di kedalaman sekitar 50 cm. Keluar tuh kakinya. Iku sikile ketok. Seko. Miris sekali kondisi bocah itu. Tak selai benang pun melekat di tubuhnya. Jasadnya pun dievakuasi. Namun polisi masih mencari barang bukti lain, diantaranya seluruh pakaian korban. 50 meter dari tempat kuburan sang bocah, ditemukan bekas benda-benda terbakar. Apa Pak? Kain sama sandal? Apa ini? Celana sandal. Mangkoknya dapat dari mana kamu? Ambil di pohon pinus sana. Kalau nggak ada diamankan ya Bu Arang. Plastik itu kok geok, tempatnya apa ini? Rupanya benda-benda milik korban seluruhnya dibakar, diduga untuk hilangkan barang bukti. Saat pelaku pembunuhan dibawa kembali menuju mobil polisi, ia disambut massa yang tersulut emosi dengan kejahatan pelaku. Bahkan polisi sampai membuat penjagaan ketat terhadap mobil polisi yang membawa pelaku pembunuhan dan juga mobil jenazah yang akan meninggalkan Desa Garahan karena khawatir massa yang memadati ruas jalan akan bertindak di luar batas. Masih belum jelas alasan pelaku membunuh korban. Instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Jember, Jawa Timur, Kamis malam. Jasad bocah berusia 7 tahun warga Sumber Pakem, Kecamatan Silo, Jember itu akan segera diotopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Peristiwa penculikan ini terjadi sejak hari Minggu lalu setelah korban dijemput oleh pelaku dari rumah salah satu saudaranya. Namun korban ternyata tidak diantarkan pulang ke rumahnya hingga akhirnya ibu korban lapor ke polisi. Berawal dari laporan daripada ibu korban hari Senin tanggal 10 Februari 2025 terkait dengan penculikan anak di bawah umur. Lalu kami melakukan penyelidikan mengkerucut kepada terduga pelaku dari kekasih ibu korban dan atau tunangan ibu korban. Lalu kami dibantu oleh masyarakat dan juga tim Resmob mengamankan terduga pelaku. Adapun kami lakukan pendalaman terkait dengan terduga pelaku mengakui bahwa melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia. Lalu pelaku menguburkan korban di kebun kopi Garahan. Saat ini tadi kami sudah selesai melaksanakan membongkar mayat korban dan dibawa ke Rumah Sakit Subandi untuk dilakukan otopsi. Sementara Muhammad Alfianto, terduga pelaku warga Desa Garahan, Silo, Jember, yang juga kekasih ibu korban, Mapores Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pembunuhan sadis Muhammad Faton Al-Farisi, bocah berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan terkubur di kebun kopi di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, Kamis malam, terus diselidiki polisi. Dari hasil interogasi polisi, penganiayaan dilakukan dengan tangan kosong, walaupun belum jelas apakah korban langsung wafat usai dianiaya. Hasil otopsi akan mengungkap sebab korban berpulang.
Penganiayaan menggunakan benda tumpul atau bagaimana? Pengakuan dari terduga pelaku menggunakan tangan kosong, memukul di bagian dada, cukup banyak katanya. Kami tanyakan berapa kali, cukup banyak katanya. Dari hasil otopsi nanti kita bisa menyimpulkan apakah korban meninggal atau pas dikuburkan dalam keadaan masih hidup, ataukah korban meninggal karena luka-luka fatal di organ tubuhnya, ataukah korban meninggal karena kekurangan napas. Jadi kita bisa menyimpulkan. Sementara polisi masih belum bisa menyimpulkan apa motif pelaku membunuh korban karena keterangan pelaku masih berubah-ubah. Sepertinya hubungan pelaku dan ibu korban yang disebut telah menjalin hubungan 1 tahun lamanya dan juga telah bertunangan bisa jadi simpul penghubung kematian korban. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.